بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام أبي مزاحم الخقاني رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma ssalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin. Ikhwani wal akhwat fillah nasyadakumullah. Dalam kesempatan yang lalu kemarin kita telah membahas bahwa yang namanya belajar Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang benar itu tidak bisa dilakukan secara otodidak. Tidak bisa dilakukan secara, ini belum di-share ya? Belum di-share ya ini ya? Oh enggak apa-apa, ada di buku semua sebenarnya. Bukunya ada di atas, ambil aja. Yang begini tuh, ada di lemari. Lemari yang di ruang itu, di ruang yang Mukristor itu, yang lemari plastik itu. Yang tempat bungkus buku. Tempat bungkus buku samping kamar Ikhwan. Itu ada kamar. Di sini ada lemari plastik kayak lemari baju kamu. Nah, itu buka aja ada buku kayak gitu satu. Telah disampaikan bahwa yang namanya mempelajari Al-Quran itu tidak bisa dilakukan secara otodidak. Melainkan mesti mengambil secara talaqi dan riwayat. Apabila ada yang bertanya kenapa demikian, karena demikianlah Al-Quran diturunkan dari generasi ke generasi. Bahwa Nabi SAW menerima Al-Quran dari malaikat Jibril melalui talaqi. Nabi SAW bertalaqi dengan malaikat Jibril alaihi salam. Sampai kemudian Nabi menerima bacaan tersebut, Nabi mengajarkannya kepada para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Selain itu, di sisi lain bahwa Al-Quran juga disampaikan melalui fase kodifikasi atau tadwin. Jadi Al-Quran itu sampai kepada kita dengan dua cara. Al-Quran sampai kepada kita dengan dua cara. Melalui lisan atau talaqi dan melalui tulisan atau tadwin. Dan ini sudah kita bahas sebetulnya ketika membahas Muqaddimah Jazariyah. Kemudian kenapa setelah bab yang kemarin dijelaskan, Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani langsung membahas apa? Langsung membahas nama-nama dari 7 qiraat. Beliau langsung menyebutkan nama-nama dari 7 qiraat. Kok bisa? Apa hubungannya? Apa hubungannya talaqi dengan menyebutkan nama-nama qiraat? Apa hubungannya talaqi dengan nama-nama qiraat? Maka ketika kemudian Nabi SAW
mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, sahabat juga mengajarkan kepada para tabi'in. Di sana ada sebagian sahabat terbilang ke mama, ambil satu. Iya. Entar. Ada sebagian sahabat yang menerima bacaan dengan beberapa variasi yang berbeda. Jadi Nabi menerima bacaan itu berapa dari malaikat Jibril? 7 huruf. 7 huruf itu apa sih? 7 jilid? Bukan. 7 huruf itu 7 variasi. Maksudnya 7 variasi apa? Nah, di sini para ulama beda pendapat. Intinya Nabi menerima bacaan itu sudah berbeda sejak awal. Dari malaikat Jibril alaihissalam. Nabi mengajarkan kepada para sahabat sesuai dengan apa yang mudah bagi para sahabat. Tapi kalau Nabi tahu ada sebagian sahabat yang memang dia mahir dalam huruf, maka Nabi mengajarkan dengan beberapa cara berbeda. Di antaranya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Menerima bacaan dengan beberapa cara yang berbeda. Abu Darda. Kemudian Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, dan sebagian sahabat yang lain kadang punya cara baca yang didapatkan dari Nabi tapi tidak diketahui sahabat yang lain. Begitu. Kenapa? Karena memang Nabi tidak mengajarkan keseluruhan variasi kepada seluruh sahabat. Nabi mengajarkan yang mudah-mudahnya saja. Nabi tahu sahabat ini lidahnya bagian mudah yang mana, maka itu yang diajarkan. Begitu. Ketika kemudian Al-Quran ditulis oleh para sahabat dan dikirim mushaf ini ke beberapa tempat yang berbeda, itu kan terjadi penyeragaman. Ya, terjadi penyeragaman. Di Mekah bacaannya A, di Madinah bacaannya B. Tapi setelah itu, generasi berikutnya muncul apa? Rasa penasaran. Saya orang Madinah. Pengen tahu bacaan orang Makkah kayak gimana sih? Pengen tahu bacaan orang Kufah kayak gimana? Pengen tahu bacaan orang Syam kayak gimana? Maka sebagian tabi'in, bahkan sebagian sahabat juga sebetulnya, itu ada yang saling mempelajari dan saling mengajarkan. Rihlah. Mereka rihlah untuk apa? Untuk mulazamah, untuk mendapatkan cara baca yang berbeda. Tapi yang namanya manusia tidak semuanya mahir, tidak semuanya alim, tidak semuanya terpercaya, tidak semuanya fiqh. Maka kadang ada sebagian di antara mereka yang menguasai banyak variasi qiraat, tapi ternyata diambil dari riwayat-riwayat yang lemah misalnya. Atau diambil dari ijtihad dan qiyas. Atau bisa jadi sebagian di antara mereka lupa. Sehingga mereka menganggap itu adalah bacaan yang benar. Makanya butuh apa? Ketika banyak orang yang mengaku saya punya bacaan variasi A, B, C, D, F, G sampai Z, maka butuh apa? Butuh seleksi. Kenapa diseleksi? Ya supaya bacaan yang diterima oleh kita dan nanti diajarkan pada generasi berikutnya itu hanya bacaan yang sah dari Nabi SAW dan yang disepakati para sahabat. Maka dimulailah pada abad ketiga seleksi pertama. Jadi dari banyak para ahli qiraat yang ngaku punya banyak variasi bacaan, diseleksi. Mana yang bacaannya benar-benar sah. Siapa ulama yang pertama kali menyeleksi? Yang pertama kali menyeleksi adalah Abu Ubaid Al-Qasim ibni Salam. Maka Abu Ubaid Al-Qasim ibni Salam menyeleksi dari sekian puluh qari. Dari sekian puluh qari, ternyata menurut beliau hanya 15 qari saja. Kenapa saya nyebutnya qararat? Kitab qiraat bukan kitab qararat ini. Kitab Al-Qiraat. Kitab Al-Qiraat. Atau ada dua. Sebentar ya. Apakah saya menemukan judul yang lain? Sorry dulu berarti ini typo ini. Harusnya kitab Al-Qiraat bukan kitab Al-Qararat. Kalau di buku apa? Di subbab periwayatan secara talaki. Coba cari judul periwayatan secara talaki. Di judul sejarah periwayatan Quran. Periwayatan secara talaki. Ada seleksi para qori di situ, saya masih ingat.
Qiraat ya di situ ya. Oh, betul. Ini yang keliru di sini. Kitab qiraat bukan kitab qararat. Al-qiraat, kitab al-qiraat. Fadal. Kitab al-qiraat. Jadi dari sekian puluh katanya para tokoh yang mereka menguasai variasi bacaan, ternyata yang lolos seleksi hanya 15 orang. Apa landasan seleksi para ulama? Landasan seleksi para ulama pada saat itu ada pada 3 poin. Yang kemudian diabadikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari melalui perkataannya, fakullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahih isnadan huwal Quran. Jadi 3. Ternyata 15. Kemudian diikuti oleh Al-Imam Ismail ibn Ishaq Al-Qadi Al-Baghdadi, murid gurunya Ibnu Mujahid. Ternyata beliau bilang enggak 15, tapi 20. Beda lagi. Bukan 15 orang eja. Fokus dulu sayangku, manisku, gantengku, jagoanku, ya, solehku. Fokus dulu. Udah, fokus dulu. Itu enggak usah dulu, tutup dulu buku yang itunya. Di situ ada halaman berapa, Kak Zidan? 55. Tuh, lihat sebelah sana ada 55 ya. Disusul oleh Al-Imam Ismail ibn Ishaq Al-Qadi. Kata beliau bukan 15, tapi 20 imam katanya. Kemudian yang paling populer tentu saja Imam Ibnu Mujahid. Ternyata menurut Imam Ibnu Mujahid yang lolos seleksi bukan 15 imam. Juga bukan 20 imam. Tapi hanya berapa? Hanya 7 imam saja. Dan ini juga yang disetujui oleh Al-Imam Abu Muzahim Al-Khattani. Cuma 7. Cuma 7 imam saja. Jadi dari sekian banyak orang yang katanya ahli qiraat, wah itu mah banyak yang gak sahnya. Bukan berarti seluruh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anasnya gak sah, bukan. Tapi ada bacaan-bacaan yang gak sahnya. Begitu. Bukan artinya gak ada yang bisa diamalin dari Al-Fatihah sampai Anas. Jadi ada di tengah-tengahnya, di awalnya, yang dinilai tidak memenuhi rukun qiraat yang sahih. Jadi hanya 7 imam saja yang terbukti sahih menurut Al-Imam Ibnu Mujahid. Bahkan Imam Ibnu Mujahid kemudian memberikan fatwa. Haram mengajarkan, haram bertilawah dengan qiraat yang selain 7. Kenapa? Karena dinilai sebagai qiraat yang syadz. Syadz. Syadz itu apa? Janggal. Syadz. Buku ditutup malah gambar di situ. Ya, dulu. Jadi kebiasaan. Jangan jadiin kebiasaan. Lihat aja bukunya, ya. Baca supaya nggak ngantuk, dibaca, dilihat. Begitu. Qiraat yang syadz. Walaupun pada saat itu ada ulama besar juga yang namanya Asy-Syanabuzi. Asy-Syanabuzi nggak sepakat. Qiraat yang syadz itu dilarang. Cuma Asy-Syanabuzi akhirnya diistitabah, ditangkap dan kemudian suruh tobat. Karena melanggar konsensus pada saat itu, para mufti ahli fiqih dan juga ahli qiraat sepakat tidak boleh mengamalkan qiraat syadzah. Begitu. Termasuk Al-Imam Abu Zaim Al-Haqqani memilih yang 7 ini juga. 7 imam ini juga yang dipilih oleh Abu Zaim Al-Haqqani, Al-Imam Abu Amr Adani, Al-Imam Asy-Syatibi. Begitu. Sepanjang abad dari mulai abad ke-4 berarti di sini sampai abad ke-7 sampai abad ke-8 berarti di zaman Ibnu Jazari, yang 7 ini para ulama sepakat. Pokoknya kalau yang 7 ini yes. Cuma yang para ulama beda pendapat di luar yang 7. Ada enggak sih di luar yang 7 yang levelnya sama dengan yang 7? Sebagian ulama bilang apa? Ada. Terus kalau ada siapa? Nah, siapanya ini beda-beda. Ya, jadi ada banyak kitab namanya kitab Asyroh, kitab 10 qiraat. Tapi 3-nya beda-beda. Sampai kapan? Sampai muncul Al-Imam Ibnul Jazari. Begitu. Sebelum Imam Ibnul Jazari ada namanya Al-Imam Abul Qasim Al-Hudhali. Yang beliau bukan 7, bukan 15, bukan 20, tapi 50 qiraat dalam kitab Al-Kamil. Al-Kamil fil qiraatil asyra baina zaidah alaiha. Jadi kata beliau bukan 7 yang sah itu, bukan 15, bukan 20, tapi berapa? 50 qiraat. Cuma kata Imam Ibnu Jazari enggak. Yang terbukti sahih cuma 10 totalnya.
7 yang disepakati para ulama di zaman sebelumnya, 3 tambahan yang kemudian oleh Al-Imam Al-Jazari semuanya sudah ditelusuri sanad-sanadnya dalam kitab An-Nashr. Begitu. Inilah yang kemudian dilakukan oleh para ulama. Jadi mereka melakukan apa? Melakukan penelitian. Sampai kemudian tidak ada lagi ulama yang berbeda pendapat. Yang 10 ini oke. Sekarang berarti yang jadi pertanyaan di luar yang 10. Kan kata Imam Al-Ghazali ada 50. Berarti minimal ada berapa lagi? Ada 40 qiraat lagi di luar sana yang masih punya peluang untuk bisa sah sebetulnya. Tinggal butuh penelitian saja. Silakan kalau mau diteliti ulang dari yang 40 ini. Yang pasti yang 10 ini disepakati para ulama. Baik. Pertanyaan, kalau zaman Sayyidina Utsman ibn Affan sudah disepakati atau sudah ada penyeragaman, kenapa kok zaman berikutnya terjadi perbedaan lagi? Ini suka banyak yang bertanya. Maka yang pertama adalah alasannya karena seperti yang tadi disampaikan, Nabi menerima bacaan itu 7 huruf. Ya kan? Nabi menerima bacaan 7 huruf sehingga wajar kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Yang kedua, bahwa mushaf yang 6 atau yang 8 itu tidak 100% sama. Ini yang mesti dicatat. Ada perbedaan. Misalnya apa? Misalnya di sini. Sebelum ke sana. Maka yang namanya mushaf zaman dulu itu ditulis tanpa apa? Tanpa harokat dan tanpa titik. Nah ini contoh mushaf zaman dulu ini. Ini contoh mushaf zaman dulu nih. Di situ ada, di buku situ ada kan? Ini contoh mushaf zaman dulu. Kira-kira bisa baca nggak tuh kalau misalnya kayak gitu? Berat. Makanya mengandalkan hafalan zaman dulu itu. Sehingga satu tulisan bisa dibaca dengan beberapa cara. Misalnya ya ini, mim lam kaf. Bisa dibaca malak, bisa dibaca malik, bisa dibaca malik, bisa dibaca malaka. Yang lebih tepat contohnya malaka sajalah. Saya ubah. Kenapa contohnya lebih tepat, saya katakan lebih tepat malaka? Karena ada qiraat syadz yang baca malaka yaumaddin. Ya malakun juga bisa dibaca malakun, dibaca mulukun, bisa aja. Intinya mim lam kaf itu bisa dibaca dengan berbagai macam cara. Iya kan? Bisa dibaca dengan berbagai macam cara. Demikian pula misalnya ketika kita melihat tulisan yang tidak bertitik, tidak berharokat seperti ini. Nah, apa bacanya? Ini kalau nggak baca buku itu mungkin nggak tahu antum bacanya apa. Banyak orang yang baca fasawa katanya. Banyak orang yang baca fasawa, padahal bukan fasawa. Itu ada beberapa huruf. Giginya itu gigi huruf, bukan giginya sin. Dan ternyata ketika kita kasih harokat, oh bisa dibaca fatabayyanu, bisa dibaca fatathabbatu, dua-duanya sah. Kalau ini secara makna aman, dua-duanya sama. Begitu. Maka wajar kalau misalnya sekarang masih ada perbedaan. Tinggal nanti dicek, sahih enggak dari Nabi. Dua-duanya sahih, ya sudah kalau dua-duanya sahih, diterima. Begitu. Demikian pula zaman dulu bahwa tulisan pada mushaf itu tidak seragam. Maksudnya, antara satu mushaf dengan mushaf yang lain kadang ada perbedaan. Misal di sini. Ini mushaf untuk qiraatnya Nafi ibnu Amr Abu Ja'far. Jadi ini mushaf Madinah. Mushaf Madinah. Berarti mushaf Madinah itu ada alif. Sedangkan selainnya nggak ada alif. Jadi dari awal udah beda mushafnya, tulisannya. Makanya satu bacanya wa awsa, yang lain bacanya wa wassa. Mushaf Madinah dan mushaf Syam, mushaf Madinah dan mushaf Syam berarti itu. Wa awsa dan wa wassa. Begitu. Jadi wajar kalau misalnya masih ada perbedaan, ya. Begitu. Kemudian bahwa kabilah-kabilah Arab kadang juga berbicara dengan gaya bahasa yang berbeda. Misalnya apa? Buyut kadang dibaca biyut. Uswah kadang dibaca iswah. Wadduha, wadduha, wadduhe. Begitu. Itu beda.
Wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, wal-laili idza saja. Majreha, majroha, mujroha. Apalagi itu banyak yang berbeda. Artinya sama tapi berbeda pendapat. Atau misalnya pada sin dengan sod. Bastoh yabsut musaitirun bimusaitir as-sirata. Sehingga wajar kalau misalnya ada perbedaan. Termasuk penambahan hasaktah. Alhamdulillahi rabbil alaminah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi kalau amin nggak ada aminah. Nggak amin nggak ya. Untuk jamak mudzakkar salim saja. Begitu. Tahu kan jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar itu dalam qiraat. Qiraat siapa? Kata Salwa? Qiraat siapa pakai hasaktah? Imam siapa? Imam ke-10. Imam ke-9. Imam 10. Imam Ya'qub Al-Hadrami. Hasan. Ya'qub Al-Hadrami. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Maka mau tidak mau sekarang kita kalau mau belajar Al-Quran, pilih saja qiraat yang sudah jelas sahihnya. Berapa kalau sekarang? Kalau sekarang mah 10. Karena konteksnya zaman dulu, Al-Imam Abu Muzahim Al-Khattani hanya menyebutkan 7 qiraat saja. Begitu maksudnya. Sehingga kalau kita ingin belajar Al-Quran sekarang ya sudah, pilih saja salah satu dari qiraat yang ada untuk dipelajari. Kenapa nggak belajar semuanya? Satu aja nggak selesai-selesai, apalagi semuanya. Jadi satu-satu dulu kalau mau belajar. Maka Al-Imam Abu Muzahim Al-Khattani radhiyallahu an, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salin fid dharain, melanjutkan bait-bait syairnya dengan mengatakan apa? Falisab'atil qurra'i haqqun 'alal wara liiqra'ihim qur'ana rabbihumul witri. Rabbihimul witri. Rabbihimul witri. Rabbihim, rabbihum. Rabbihim. Rabbihim. Walaupun bisa dibaca rabbihum. Seperti alaihim boleh dibaca alaihum. Tapi kalau yang jumhur, kebanyakan orang-orang Arab zaman sekarang bacanya him. Him. Boleh dua-duanya. Coba kebanyakan orang Arab sekarang dibacanya hi. Kenapa? Aslinya itu hum. Hum itu asli. Hum itu asli. Yang para ulama beda pendapat kalau sebelumnya kasroh atau ya, apakah tetap ke aslinya atau berubah jadi kasroh? Begitu. Him ya di situ ya. Di depannya him. Berarti yang lebih akurat him saja. Walaupun boleh kalau ada yang baca hum, tidak masalah. Enggak mengubah makna. Maka di sini Al-Imam Abu Muzahim Al-Khattani menyebutkan apa? Menyebutkan ada 7 ulama qiraat yang punya hak. Berarti ada kewajiban dari kita untuk menunaikannya. Alal wara, saya maksudnya generasi belakangan kita. Begitu. Kenapa kita mesti memberikan hak kepada mereka? Karena mereka itu telah berjuang untuk mengajarkan dan menyebarkan Al-Quran. Hingga sampai kepada kita sekalian. Di sini yang penting untuk kita pahami adalah ada istilah qiraah. Ada berapa qiraah tadi yang disebutkan yang sahih? Qiraah ada berapa? Akhirnya qiraah ada berapa yang disepakati kesahihannya? Ada 10. Kemudian di bawah qiraah ada yang namanya riwayah. Di bawah qiraah ada yang namanya riwayah. Pertanyaan, apa bedanya qiraah dengan riwayah? Apa bedanya qiraah dengan riwayah? Gimana? Apa bedanya? Qiraat sama riwayah? Qiraat sama riwayat. Qiraat itu bacaan para imam yang 10
Atau yang 7, itu namanya qiraat. Yang penting untuk dipahami, satu imam itu enggak hanya punya satu variasi bacaan. Misal Imam Nafi'. Imam Nafi' itu menguasai banyak variasi. Bukan cuma satu variasi. Maka beliau mengajarkan sebagaimana dahulu Nabi mengajarkan, ke muridnya ini begini, kemudian itu begitu, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ketika Imam Nafi wafat nih, orang-orang pengen belajar, saya pengen belajar qiraat Imam Nafi dong. Maka ditanya sama yang mau ngajarin kan, Imam Nafi bacaan yang mana? Bacaan yang A, bacaan yang B, bacaan yang C, bacaan yang D. Oh, beda-beda ya? Ya karena murid-muridnya Imam Nafi menerima bacaan dengan gaya yang berbeda. Begitu. Nah, kalau pengen bacaan ini yang diajarin ke Imam Warsh. Bacaan ini yang diajarin ke Imam Qalun. Bacaan ini diajarin ke Imam ABC terus semuanya. Makanya disebut dengan riwayat. Ada yang namanya riwayat. Jadi riwayat itu apa? Bacaan yang disandarkan pada para perawi. Yang para perawi ini mengambil dari para qari. Dipilih berapa oleh para ulama? Riwayat dipilih berapa? Qiraat dipilih 10, riwayat dipilih berapa? Riwayat dipilih masing-masing 2. Dari 10 qiraat, masing-masing 2. Berarti totalnya berapa? 20. Totalnya 20. Kan masing-masing qiraat dipilih 2 riwayat. Satu qiraat ada 2 riwayat. Kenapa butuh istilah riwayat? Karena kalau misalnya kita bilang belajar qiraat Asim. Yang mana? Asim yang mana? Karena Imam Asim punya beberapa jenis bacaan. Sekarang saya mau nanya sama antum, kalau misalnya antum ke dealer, mau beli motor. Beli apa? Beli motor Honda. Pasti ditanya dealernya. Honda yang mana? Karena Honda itu banyak jenisnya. Mau VCX, mau ADV, mau Vario, mau Beat. Begitu kan? Oke, saya mau beli PCX. Ditanya lagi kan, model yang mana? Ternyata nggak cukup sampai di situ. Ada lagi model. Ternyata setiap riwayat punya model yang beda kadang. Misalnya ada Imam Asim. Imam Asim yang terkenal, riwayat Imam Asim terkenal itu dari Imam Hafs dan dari Imam Syu'bah. Ternyata Imam Hafs ngajarin ke murid-muridnya itu kadang ada perbedaan juga. Cuma perbedaannya nggak sebanyak perbedaan qiraat. Kebanyakan perbedaan tajwid. Imam Hafs itu kadang ngajarin mad munfasil 2 harakat. Kadang ngajarin mad munfasil 3 harakat. Kadang ngajarin mad munfasil 4, kadang ngajarin mad munfasil 5. Kadang ngajarin muttasil 4, kadang ngajarin muttasil 5, kadang ngajarin muttasil 6. Begitu. Maka ditanya lagi nanti. Oh, modelnya mau model apa? PCX yang mana? PCX 2020, 2022, 2025. Misalnya begitu. Atau 2026. Yang mana? Yang mana? Yang ini, yang itu. Intinya ada rincian yang sedikit berbeda. Maka selain riwayat, ada di bawah yang namanya thariq. Itulah jenis bacaan yang berbeda lagi. Jadi urutannya apa? Qiraat, riwayat, thariq. Qiraat, riwayat, thariq. Jadi ada qiraat, kita singkat saja qi. Masing-masing qiraat punya 2 riwayat. R. Riwayat. Masing-masing riwayat punya berapa jalur? Punya berapa thariq? Jalur atau thariq? Jalur aja deh. Jalur. Hafs, Imam Hafs saja. Misalnya ini riwayat Syu'bah. Ini riwayat Hafs. Riwayat Imam Hafs itu punya 57 jalur. Yang semuanya terbukti sahih. Menurut Ibnul Jazari 52. Menurut Imam Al-Izmiri ditambah 5. Totalnya 57. Kalau di An-Nasr cuma 52. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Hitung aja jalur ini. Totalnya 52. Cuma kata Imam Al-Izmiri ada yang kelewat. Kitabnya disebut, kata Imam Al-Izmiri, tapi jalurnya nggak disebut. Kata Imam Al-Izmiri begitu. Harusnya disebut juga ini.
Kelewat kayaknya Ibnu Jazari. Begitu. Ada 5 yang kelewat, jadi 57. Syu'bah sekitar 40-an. Rata-rata setiap jalur itu jumlahnya 50-an lah. Ya walaupun ada yang 20, ada yang 70. Pokoknya rata-rata 50-an. Sehingga berarti kalau misalnya digabungkan, qiraatnya 10, riwayatnya masing-masing 2, jalurnya masing-masing riwayat itu 50-an. Berarti totalnya ada berapa jalur periwayatan Al-Quran? 1000 jalur periwayatan Al-Quran. Dari 1000 jalur ini variasinya banyak sekali. Ada yang sama, ada yang beda. Jadi ada 1000 variasi bacaan Al-Quran. Cuma ada yang sama, ada yang beda. Karena di 57 jalur saja, hafs, ternyata kalau diperes gitu, ternyata perbedaannya cuma 46. Jadi yang kalau udah digabung-gabung segala macam, ternyata 46, sisanya banyak yang sama. Ada lagi yang meres lagi, cuma tinggal tersisa 25. Diperes istilahnya. Jadi dari 1000 jalur mungkin ada sekitar 200-an variasi. Dari 1000 jalur ini. Jadi minimal bacaan Al-Quran yang sah itu ada 200 variasi bacaan. Minimal itu. Makanya kalau misalnya ketemu ayat yang panjang, bukan ayat yang panjang, ayat yang banyak variasinya, bisa jadi satu halaman itu butuh waktu 1 jam buat membaca seluruh variasi yang ada dalam jamak. Ya, begitu. Nah, ini adalah perbedaan antara qiraat, riwayat, dan tariqah. Lalu siapa saja para imam itu? Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Kata beliau, oh ya sebelum ke sana. Terus yang kita pelajari itu qiraatnya siapa, riwayatnya siapa, jalur yang mana? Ya. Qiraat siapa, riwayat siapa, jalur yang mana? Qiraatnya riwayat siapa? Riwayat Hafs. Qiraatnya Imam riwayat Hafs dari Imam siapa? Asim. Siapa? Asim. Riwayat Hafs, qiraat Asim. Jalurnya jalur mana? Syatibiyah. Begitu. Siapa saja qiraat yang 7, maka Al-Imam Al-Khaqani melanjutkan. Nah, inilah qiraat yang 7. Fabil haramaini ibnul kathiri wa nafi'un. Dan di 2 tanah haram, apa maksudnya 2 tanah haram? Mekah dan Madinah. Beliau memulai dari Mekah dulu. Siapa? Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir yang nulis tafsir bukan? Jawabannya bukan. Ini Ibnu Katsir ini hidup di abad ke-2, abad ke-1, abad ke-2. Sedangkan Ibnu Katsir penulis tafsir mah gurunya Ibnu Jazari, abad ke-7, abad ke-8. Di Mesir. Ibnu Katsir itu di Mesir. Wafatnya kuburannya di Syam, di samping makamnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Katsir ini di Mekah. Kedua, Nafi' Al-Madani. Ini adalah beliau ulama Madinah. Tapi baik Ibnu Katsir maupun Imam Nafi' bukan asli orang Arab. Mereka imigran, keluarga imigran. Dinaturalisasi sama Mekah sama Madinah. Bukan asli orang Arab. Nggak ada keturunan Arab. Kalau timnas masih mending, naturalisasi ada keturunan. Ini nggak ada keturunan. Nggak ada keturunan. Begitu. Jadi bukan orang Arab, tapi jadi ahli qiraat. Maka antum jangan pesimis. Aduh, saya bukan orang Arab, lidahnya lidah Sunda. Enggak apa-apa, emang kenapa? Mereka orang Persia, yang orang Arab. Keluarganya dari Persia. Wabil Basrah ibnun lil Ala'i Abu Amri. Di Basrah ada Al-Imam Ibnun lil Ala. Abu Amr Ibnul Ala ini baru asli Arab. Cuma tinggalnya di Irak.
Beliau asli Arab. Abu Amr ini asli Arab, asli Arab, faqih dan juga ahli lughah, ahli bahasa. Abu Amr, qiraat yang populer di zamannya Imam Ibnul Jazari. Jadi di zaman Ibnul Jazari, rata-rata para ahli qiraat itu ngajarnya dan menyebarkannya qiraat Abu Amr, khususnya Imam Ad-Duri, yang sekarang masih diamalin di sebagian Yaman dan di sebagian Aljazair. Ad-Duri. Dari Imam Abu Amr Ibn al-Ala. Begitu. Wa bisyami Abdullah wa huwa bnu Amirin. Di Syam, Abdullah ibn Amir, ini juga asli Arab, tinggal di Syam. Beliau termasuk yang usianya panjang, Muammar. Ibnu Amir, imam resmi Masjid Suriah, Masjid Syam. Masjid Umayyah, Masjid Bani Umayyah. Wa Asimunil Kufi wa huwa Abu Bakri. Abu Bakar Asim di Kufah, tokoh Kufah. Beliau ini tokohnya Kufah. Jadi orang-orang Kufah kalau mau belajar qiraat pasti ke Imam Asim. Kalau ada orang ke Kufah enggak belajar qiraat ke Imam Asim, itu seakan-akan kurang nendang. Ngapain ke Kufah enggak belajar ke Imam Asim, nah gitu. Saking terkenalnya Imam Asim di Kufah pada saat itu. Dalam tanda petik rajanya qiraat di Kufah. Imam Asim. Kemudian wa Hamzatu aidan wal Kisai ba'dahu, dan Imam Hamzah juga dari Kufah tapi kurang populer, di bawah Imam Asim kepopulerannya. Wal Kisai ba'dahu, dan juga Imam Kisai di bawahnya, setelahnya. Imam Kisai juga di Kufah, cuma tentu kurang populer lagi, lebih di bawahnya lagi. Imam Al-Kisai kelebihannya adalah ahli bahasa. Kalau kita belajar sharaf, nahu, ada dua madhab yang paling besar. Sering disebut nggak sama Ustaz Ari sama Ustaz Zain? Madhab apa namanya? Madhab Basrah sama madhab Kufah. Dengar. Madhab Basrah Imam Sibawayh. Madhab Kufah Imam Kisai. Imam Kisai yang ini. Imam Kisai yang ini. Sibawayh pun ahli qiraat sebetulnya. Cuma Imam Sibawayh enggak terpilih sebagai qiraat, yang terpilih Kisai. Maka di sini yang saya bilang bahwa Imam Abu Zaim Al-Khaqqani itu dalam tanda petik agak pilih kasih. Ya, yang lain coba disebutin namanya doang kan? Tapi Imam Kisai kata beliau apa? Akhul hidki bil Qur'ani wa nahwi wa syi'ri. Disebut terakhir tapi dipuji. Ada pujian yang berlebih dibandingkan yang lain. Yang beliau ini kata beliau adalah orang yang cerdas dalam bidang ulumul Quran, nahu dan syair. Yang lain mah enggak disebutin. Wajar. Kenapa wajar? Karena beliau bacanya sehari-hari pakai Kisai. Orang-orang Baghdad kebanyakan pada saat itu Kisai. Begitu. Walaupun sama-sama Irak. Baghdad, Basrah, Kufah itu beda-beda. Basrah Abu Amr, di Baghdad Kisai, walaupun Imam Kisai di Kufah asalnya, cuma orang Baghdad banyak Kisai. Di Kufahnya sendiri adalah Imam Asim rajanya dan sekitarnya. Begitu. Inilah 7 ahli qiraat yang dipilih oleh Imam Abu Muzahim Al-Khaqqani, yang juga dipilih oleh Imam Ibnu Mujahid, saudara seperguruannya, dan para ulama setelahnya sepakat yang 7 ini sahih. Sepakat yang 7 ini sahih. Begitu. Kita bahas sedikit demi sedikit di sini beberapa penjelasan lebih detailnya. Yang pertama Ibnu Katsir Al-Makki, Al-Imam Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki, abad pertama, abad kedua. Seorang tabi'in yang dikenal sangat berwibawa. Qiraat beliau ini yang diamalin oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu sebetulnya salah satu perawinya. Cuma nggak kepilih. Yang kepilih siapa? Al-Bizzi dan Qumbul. Karena kalau orang belajar qiraat Ibnu Katsir, nyarinya nggak ke Imam Syafi'i. Nyarinya ke Al-Bizzi dan Qumbul. Kalau orang belajar usul fikih hadis baru ke Imam Syafi'i. Jadi kalau belajar qiraat mah udah ke Imam Al-Bizzi dan Qumbul. Kurang terkenal qiraat Imam Syafi'i. Begitu. Ini adalah Imam Makki. Imam Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki. Begitu. Kemudian berikutnya adalah Imam Nafi' Al-Madani.
Namanya Imam Nafi ibni Abdurrahman ibni Abi Naim al-Madani. Beliau berasal dari Persia, kemudian tinggal dan menetap di Madinah. Yang paling menarik adalah beliau sudah menjadi imam saat gurunya masih hidup. Siapa? Al-Imam Abu Ja'far di antaranya. Bahkan Imam Abu Ja'far nggak masuk yang 7. Padahal beliau muridnya Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far masuknya ke yang 10. Yang 10 masuk. Tapi yang 7 enggak. Kenapa? Karena dinilai lebih baik dari sisi periwayatannya. Bahkan Imam Malik mengatakan bacaannya Imam Nafi itu yang paling sesuai sunnah. Begitu. Paling sesuai sunnah katanya. Makanya Imam Malik kalau ada masalah ilmu qiraat nanya ke Imam Nafi. Enggak mau jawab sendiri. Begitu. Siapa saja perawinya? Yang pertama adalah Qalun, yang kedua Warsh. Warsh ini ulama Mesir. Beliau ketika belajar ke Imam Nafi bukan dari awam dan belajarnya enggak lama. Hanya 1 atau 2 tahun saja. Enggak lama Imam Warsh itu. Jadi beliau sudah jadi ahli qiraat di Mesir. Cuma merasa masih kurang. Akhirnya beliau pergi ke Madinah buat belajar kepada Imam Nafi'. Pas di Madinah udah nggak ada jadwal, udah full. Udah full. Tapi beliau bilang ke Imam Nafi, udah nggak apa-apa deh, saya nyimak aja. Akhirnya beliau nyimak terus dan nggak pulang-pulang, nyimak sampai akhirnya Imam Nafi itu luluh. Ya udah kalau gitu mulai besok kita talaki. Tapi datang sebelum subuh, kan itu jadwal yang kosong. Jadwal yang kosong sebelum subuh. Akhirnya mereka talaki setiap sebelum subuh, sebelum ada kelas. Luar biasa. Imam Nafi ke Imam Warsh. Dan yang menariknya juga adalah bahwa bacaan Imam Warsh ini termasuk bacaan yang dalam tanda petik hampir beda sendiri dibandingkan bacaan yang lain. Jadi benar-benar dikasih cara baca yang jarang mungkin diajarkan kepada murid-murid beliau yang lain oleh Imam Nafi ini. Dalam banyak hal cukup banyak perbedaan dengan qiraat yang lain Imam Warsh ini. Dalam bab lin ada lin mahmuz, dalam bab badal ada qasar tawasud dan juga isba'. Dalam bab imalah beliau punya imalah sughra. Begitu. Dalam bab naqal beliau banyak naqal. Banyak, perbedaannya banyak. Adapun Imam Qalun itu ya bacaannya tidak terlalu banyak perbedaan dengan apa yang kita amalkan, cuma dalam bab hamzah mungkin yang agak ribet di Imam Qalun. Begitu. Kemudian ada Imam Abu Amr Zabban ibn al-Ala al-Basri di Basrah, beliau asli Arab. Dan beliau ini termasuk orang yang banyak gurunya. Siapa perawinya? Ad-Duri dan juga As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Di antara ciri khasnya Imam As-Susi apa? Yang agak berbeda dengan yang lain, eja gitu. Di antara ciri khas Imam As-Susi yang cukup berbeda dengan qiraat yang lain adalah idgham kabir. Banyak idgham kabir. Idgham kabir, idgham 2 huruf yang berharokat. Itu Imam As-Susi. Makanya secara praktek sepertinya Imam As-Susi ini di antara yang paling mudah. Misal tatoli'u ala, ini kan berat, ain dengan ain. Tapi kalau kita baca pakai As-Susi, tatoli'u ala, lebih ringan. Gitu. Kemudian ada Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi. Usianya 110 tahun. 110 tahun. Jadi 8 Hijriah, wafat 118 Hijriah. 110 tahun. Muammar beliau. Antara dua perawi beliau, Hisham dan Ibnu Dzakwan, agak sedikit perbedaannya. Jadi nggak terlalu banyak variasinya. Bacaan beliau ini nggak terlalu banyak variasinya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah Imam Asim yang kita kenal semuanya. Bahwa di antara perawi yang dipilih oleh para ulama adalah Imam Syu'bah dan Imam Hafs bin Sulaiman. Ciri khas Imam Syu'bah itu lebih banyak imalahnya dibandingkan Imam Hafs. Imam Hafs cuma majreha. Kalau di Imam Syu'bah ada di kata ro'a dibaca re'e. Kalau wasol jadi re'al. Kemudian adroka dibaca adreka. Itu di antara perbedaannya. Kemudian di milladunhu. Kesalwa waktu baca milladunhu pakai ismam itu qalqalahnya ada enggak? Masih ingat enggak? Qalqalahnya ada enggak? Milladunihi atau milladnihi. Dulu waktu baca. Ingat enggak? Milladunihi atau milladnihi. Millad
Nggak ada qalqalah. Saya dua-duanya meriwayatkan dua-duanya. Dari Syekh Mahmud Zrinah Al-Misri nggak pakai qalqalah. Beliau baca milladnihi, milladnihi. Ulama yang lain baca milladunihi. Tapi saya belum dapat teksnya yang kuat itu qalqalahnya hilang apa enggak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Isma menghilangkan qalqalah tidak, saya belum punya teks yang kuat. Itu diantaranya riwayat Imam Syu'bah. Milladunhu dibaca milladunihi atau milladnihi. Kemudian Imam Hamzah Al-Kufi, ini salah satu bacaan yang juga banyak bedanya dengan bacaan yang lain. Bab Hamzah dalam qiraat Imam Hamzah. Bab Hamzah dalam qiraat Imam Hamzah itu banyak menguras energi. Karena berat pembahasannya. Ya, bab Hamzah dalam qiraat Imam Hamzah itu berat. Beliau ahli hadis, di antara perawinya adalah Khalaf dan Khalad. Yang kemudian Imam Khalaf ini juga punya qiraat baru setelah beliau banyak belajar lagi. Jadi Imam Khalaf belajar ke Imam Hamzah awalnya. Kemudian beliau hanya meriwayatkan bacaan Imam Hamzah. Jadi kalau ada orang belajar, ya ngajarin apa yang diajarin Imam Hamzah. Tapi beliau belajar lagi ke Imam Asim dan lain sebagainya sampai akhirnya punya pilihan sendiri yang beda dengan Imam Hamzah, yang beda dengan gurunya yang lain. Akhirnya jadi qiraat baru. Begitu. Jadi qiraat baru yang qiraat ke-10. Ini 7. Yang ke-8 siapa? Maka para ulama, Imam Ibnu Jazari misalnya, ini yang ke-7 Imam Kisai, Abul Harith dan Ad-Duri. Ad-Duri yang juga perawinya Abu Amr. Jadi Imam Ad-Duri kalau ada yang belajar sama beliau, ditanya, mau belajar bacaan siapa? Bacaan versi Abu Amr, bacaan versi Kisai. Nah, begitu. Ya. Ini yang 7, kemudian yang ke-8 siapa? Yang ke-8 adalah Imam Abu Ja'far, gurunya Imam Nafi', Ibnu Wardan, Ibnu Jammaz. Di antara ciri khas beliau ikhfa. Di antara ciri khas beliau adalah ikhfa pada ghain dan kha. Wa amanahumu min khauf misalnya. Begitu. Kemudian Imam Ya'qub Al-Hadrami tadi sudah disampaikan, ciri khasnya adalah hak saktah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perawinya Ruwais dan Rauh. Dan yang terakhir adalah Imam Khalaful Ashir. Ciri khasnya apa? Imalah. Khalaf, Kisai, Hamzah itu banyak imalah. Begitu. Yang menarik bahwa Imam Khalaf itu termasuk orang yang agak telat memulai belajar. Begitu, ya. Jadi beliau memang sudah hafal Al-Qur'an dia 10 tahun, kemudian belajar qiraat dan nahwu dia 13 tahun, tapi beliau itu pernah stuck. Enggak paham-paham katanya. Dalam beberapa tahun itu dalam tanda petik gak ada kemajuan. Jadi kata beliau, saya pernah belajar enggak ada kemajuan. Begitu. Sampai akhirnya beliau kemudian menginfakkan 80 ribu dirham. Supaya paham. Jadi kalau misalnya antum stuck gak paham-paham, coba infak. Jangan tanggung-tanggung infaknya. 80 ribu dirham. Kalau misalnya kursnya 50 ribu, sekarang bukan 50 ribu, sekarang mungkin 75 ribu satu dirham. Katakanlah kursnya 50 ribu, berarti beliau berinfak 4 miliar demi supaya paham nahwu. Luar biasa ya. Abu Ya'qub dan Abul Hasan Idris, Ishaq dan Idris itu adalah perawinya. Ini Imam Khalaf, disebutnya Khalaful Ashir biasanya. Imam Khalaf yang ke-10. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Inilah imam-imam yang kita mesti hormati, kita jaga riwayatnya, kita jaga qiraatnya, kita tunaikan hak-hak mereka karena mereka telah memberikan begitu banyak manfaat bagi kaum muslimin. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang nanya, kenapa dari sekian banyak qiraat itu yang sekarang tersebar kok hafs? Apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Kan zaman dulu katanya Imam Abu Amr di zaman Ibnu Jazari. Ya. Bahkan Ibnu Jazari memprediksi qiraat Abu Amr itu akan tersebar luas ke penjuru negeri. Karena dinilainya qiraat yang tawassut, qiraat pertengahan kata beliau. Jadi di antara variasi-variasi itu qiraat pertengahan. Variasi itu ada, variasi ini ada, variasi itu ada, pertengahan. Beda misalnya sama Imam Hafs yang justru hampir nggak ada variasi. Gharibnya itu sedikit gitu. Istilah orang zaman sekarang kan gharib. Gharib itu sedikit.
Baca Fathah, Fathah semuanya. Imalah cuma satu. Begitu kan. Hamzah semua ditahqiq. Ditashil cuma satu. Nah, begitu. Apa yang kemudian membuat bacaan Imam Hafs ini lebih banyak tersebar dibandingkan bacaan para ahli qiraat yang lain? Ada yang punya prediksi? Salah satunya betul. Karena muridnya banyak yang menyebarkan. Betul. Apalagi bahkan bukan muridnya. Imam Hafs itu ketika masih hidup sering nyebarkan ilmu, sering dakwah, sering khuruj kalau zaman sekarang mungkin ya. Sering keluar untuk menyebarkan dakwah dan sering mengadakan daurah kalau zaman sekarang mungkin. Di luar Kufah. Sehingga murid-muridnya banyak tersebar di seluruh penjuru negeri. Yang pertama, bahwa Imam Hafs itu sering menyebarkan riwayat bacaan Al-Qur'annya di luar Kufah. Yang kedua, mushaf cetak modern yang pertama kali diterbitkan di Hamburg, di Jerman, itu ternyata standar tanda bacanya mengikuti riwayat Hafs. Wallahu a'lam bishawab. Alasannya apa? Yang pasti yang dicetak pertama kali itu adalah Hafs. Mau nggak mau, itu tahun abad 17 lah. Tahun 16 sekian. 1600 sekian. Begitu. Akhirnya yang tersebar ya riwayat Imam Hafs. Kemudian Turki Utsmani juga punya mushaf cetak modern. Dalam riwayat apa dicetaknya? Hafs lagi. Sehingga para juru dakwah Utsmaniyah kalau mau menyebarkan Islam, bawa apa? Bawa Al-Quran kan? Al-Qurannya apa? Hafs. Otomatis. Kenapa Utsmani pada saat itu bacanya Hafs? Karena pengaruh madhab Hanafi. Hanafi di mana? Di Kufah. Orang Kufah rata-rata dari dulu pun Hafs. Begitu. Jadi pengaruh madhab. Makanya wajar kalau Turki Utsmani pada saat itu ketika berkuasa nyetaknya mushaf Hafs. Karena memang sejak awal mereka bacanya Hafs. Begitu. Apalagi kemudian pengaruh yang lain. Rekaman Al-Quran yang pertama kali. Yang full, bukan yang potongan-potongan surah atau ayat. Yang full dari awal Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah sampai akhir minal jinnati wan nas. Itu siapa orang yang pertama kali merekam? Secara Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dalam riwayat apa? Hafs. Dalam riwayat Hafs. Ini wallahu a'lam ya. Di luar takdir Allah, saya nggak tahu jawaban apa. Kok bisa Hafs semua gitu. Kemudian dari sisi praktek, ini juga dari sisi teori dan praktek lah ya. Dari sisi teori dulu misalnya. Teorinya riwayat Hafs itu termasuk yang paling mudah dipelajari. Kenapa paling mudah dipelajari? Karena sedikit pengecualian, sedikit perbedaan-perbedaan. Coba kalau belajar Warsh, kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini, kecuali itu. Banyak sekali. Hafs gak ada. Semua Fathah dibaca A, kecuali satu majreha. Dah gitu kan, enak. Semua Hamzah dibaca tahqiq, kecuali satu ajami. Dah enak, Hafs itu enak banget belajarnya. Belajar tajwid dalam riwayat Hafs itu mudah, cepat. Coba kalau misalnya belajar yang lain. Qalun misalnya. Kapan dibaca ibdal, kapan dibaca tashil, kapan pakai idkhal. Oh, susah. A dibaca A atau A. Ja'a. Ja'a jaluha atau ja'a ajaluha atau ja'a ajaluha. Atau ja'a ajaluha. Begitu. Berat. Di qiraat yang lain itu. Apalagi Imam Hamzah. Waduh. Hamzah. Saktah sebelum Hamzahnya banyak banget itu. Ya, kalau misalnya wakof, saktahnya jadi hilang. Wah, udah repot. Repot benar. Begitu. Baca ala lafidah. Ala lafidah. Kalau dibaca wasal nanti alal afidah, beda lagi. Seperti itu. Ya. Dari sisi praktek, memang bukan yang termudah Imam Hafs ini. Karena ada Imam As-Susi kan tadi kan. Lebih mudah lagi tuh. Cuma salah satu yang mudah dan kompatibel sama lidahnya orang non-Arab. Bacaan Hafs itu paling kompatibel dengan lidah non-Arab. Kenapa? Hamzah kita nggak pakai tashil.
Orang Arab itu lebih gampang tasil, tapi orang non-Arab lebih gampang nggak tasil. Itu orang Indonesia coba. A sama AA lebih gampang mana? Apalagi orang Sunda. AA kan? Lebih gampang. Daripada Ajami. Mendingan Ajami. Orang Indonesia itu. Lebih kompatibel dengan lidah kita. Ya, begitu. Dan itu banyak. Cara baca yang hafs itu dinilai lebih mudah bagi lidah orang-orang ajam. Makanya wajar tersebar. Kemudian kalau mau ditambahkan satu lagi, faktor Syiah. Apa hubungannya sama Syiah? Orang-orang Syiah, sebagian sebetulnya. Sebagian orang Syiah punya keyakinan satu-satunya riwayat yang sahih itu Hafs. Apa alasannya? Karena Imam Hafs ngambil dari Imam Asim dari Abu Darrahman As-Sulami, As-Sulami dari Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya kata Syiah cuma satu yang sahih, Hafs doang. Yang lain enggak. Wajar kalau makin tersebar. Jadi banyak faktornya ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa diuraikan. Kenapa riwayat Hafs itu lebih banyak tersebar dibandingkan riwayat yang lain. Tapi bukan berarti riwayat yang lain mati. Enggak. Riwayat yang lain masih hidup. Warash dan juga Qalun masih hidup bersama madhab Maliki. Dari zaman dulunya, Madinah Malikiyah. Sampai sekarang di wilayah Maghrib, Maroko dan sekitarnya masih hidup Warash dan juga Qalun. Bersama madhab Maliki yang mereka amalkan dalam fikihnya. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di sebagian Aljazair dan juga sebagian Maghrib ada masih mengamalkan Ad-Duri, juga di sebagian Yaman Ad-Duri, Waras di sebagian Mesir masih ada yang rutin mengamalkan. Apalagi kalau di Mesir itu setiap Ramadan ya bacanya 10 qiraat ganti-ganti tiap malam itu. Luar biasa memang mereka. Ahli qiraatnya luar biasa kalau di Mesir, luar biasa. Begitu. Jadi kalau mereka tarawih itu ya beda-beda. Malam ini Qalun, besok berarti Warash, besoknya lagi Syu'bah, besok lagi Hafs, terus begitu. Sampai akhir Ramadan. Begitu. Karena mungkin orang Mesir itu dalam masalah qiraat. Mungkinnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka belajar qiraat dari kecil. Jadi kalau kita ini mungkin usia 15 tahun baru belajar Hafs, kalau mereka usia 15 tahun itu sudah selesai qiraat. Minimal itu Sabah itu udah tahu. Orang Mesir itu begitu, 15-20 tahun itu. Para penuntut ilmunya, orang awamnya sama aja. Kalau yang awamnya mah sama aja. Ini maksudnya mereka yang belajar di Ma'had. Karena kan hafalan kalau di Mesir udah biasa. 10-15 tahun itu udah selesai hafalan. Maka 15 tahun itu ya sudah belajar qiraat. Jadi usia-usia SMA itu udah belajar qiraat. Makanya ketika mereka masuk universitas, ya udah jadi imam. Karena tinggal mematangkan doang. Fasilitasnya ada. Kalau di Indonesia kan belum ada fasilitasnya. Terus sehari-hari mereka ngomong pakai bahasa Arab. Orang Indonesia enggak. Orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia. Makanya ada kesenjangan antara belajar Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Karena enggak paham. Sedangkan qiraat butuh penguasaan bahasa Arab yang tajam, yang kuat. Kalau enggak belajar bahasa Arab, cuma ngadilin hafalan, lupa dijamin. Karena enggak bisa menganalogi. Enggak bisa melakukan analogi dari satu bacaan ke bacaan yang lain. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Apakah yang disampaikan dalam kesempatan kali ini? Disilakan. Boleh, tafadhal. Kita di Indonesia menyampaikan tahun sudah menguasai, sudah mahir gitu. Anaknya belajar qiraat tuh baru 20 tahun lebih gitu kan. Kira-kira ini apa yang harus diperbaiki gitu. Maksudnya harus diperbaiki dari siapanya? Pertama kan di Indonesia itu mayoritas muslim. Terus? Masalahnya di mana? Ya sistem pendidikan kita itu bukan sistem pendidikan Islam, udah sederhana itu masalahnya. Coba anak SD belajar Quran enggak? Secara formal belajar Quran enggak? Anak SD belajar formal Quran enggak? Saya mau nanya. Hah? Belajar Quran enggak secara formal anak SD? Ya udah selesai itu masalahnya. Antum mesti amat mikirin masalahnya. Itu masalahnya. Masalahnya kenapa? Sekolah kita itu sekuler. Sudah sederhana. Diakui atau enggak? Oh enggak kok. Ada pelajaran agama, itu mah formalitas doang. Orang cuma 1 jam pelajaran, 2 jam maksimal sepekan. Formalitas aja. Nggak ada pelajaran Al-Quran di SD kita, di SMP kita, SMA kita. Terus gimana belajar qiraat? Jangan jauh-jauh ke qiraat.
Gitu. Jadi kalau misalnya antum nanya masalahnya apa, ya masalahnya itu. Pendidikan kita pendidikan sekuler. Nggak ada pendidikan basis keagamaan. Yang formal ya, saya bilang yang formal. Kalau yang non formal mah ya beda-beda. Begitu. Lalu apa kemudian solusinya? Ya solusinya kalau untuk masalah formal, kalau misalnya pertanyaannya menjurus kepada kurikulum formal, ya berarti solusinya harus di tangan pemerintah. Kita nggak bisa bikin kurikulum sendiri. Kalaupun mau bikin sekolah sendiri. Mungkin nggak bikin sekolah sendiri, mungkin aja. Tapi prosesnya pasti sangat panjang. Kenapa? Karena habitnya belum tercipta, kebiasaan, lingkungan. Anak-anak yang terbiasa ngafal di sekolah pun ketika pulang nggak dapat lingkungan yang sama. Sehari-hari mereka nggak ngomong bahasa Arab. TV, HP nggak mendukung untuk menghafalkan Al-Quran. Begitu. Ya wajar. Habitnya kita belum ada, belum menciptakan itu. Bagaimana caranya ciptakan itu? Lama yuk, lama banget. Kalau pengen cepet itu revolusi dari atas. Jadi pemerintah yang ngubah, itu langsung otomatis berubah sendiri kan? Iya, paling cepat itu revolusi. Cuma kalau misalnya kasusnya itu ada kaitan dengan politik, pasti banyak harga yang harus dibayar. Terlalu mahal kalau harus revolusi politik. Karena pasti akan ada korban kalau revolusi politik. Nggak mungkin revolusi politik nggak ada korban. Kemarin aja belum revolusi udah banyak korbannya. Demonstrasi itu kan. Padahal belum revolusi itu. Baru cuma menyuarakan 1-2 poin saja. Coba kalau misalnya revolusi sistem pendidikan hukum politik Indonesia. Oh, makin besar lagi itu. Perjalanan masih panjang. Dan di Mesir pun ya nggak semuanya. Cuma memang mereka ada tempat-tempat yang banyak ahli qiraat. Banyak sekali. Misalnya di Dusuk, daerah Dusuk. Itu kampung, bukan perkotaan. Jauh dari Kairo. Tapi di Dusuk ini, hampir setiap rumah ada ahli qiraatnya. Jadi kalau misalnya antum ke Dusuk, mau belajar qiraat, ya silahkan mau kemana aja. Rumah ini ada ahli qiraatnya semua. Maksudnya bukan kota besar kayak kalau kita, bukan kayak Depok, bukan kayak Jakarta gitu ya. Mungkin kayak kalau di kita kayak Cianjur gitu. Kuningan mungkin kayak gitu. Bukan kota besar gitu. Dusuk gitu. Begitu. Di sana itu hampir tiap rumah ada ahli qiraat, dan ahli bukan hafidz, bukan. Maksudnya bukan hafidz cuma pernah belajar, cuma pernah setoran 30 juz, tapi benar-benar ahli qiraat asyrah. Makanya orang-orang Syam itu kan dikenal sebagai banyak ahli qiraatnya. Salah satunya. Orang Syam aja sampai bingung. Di Syam itu nyari ahli qiraat sab'ah aja harus jalan dari sini ke sana. Maksudnya enggak setiap rumah kita bisa nemuin ahli qiraat sab'ah. Ini sab'ah. Tapi waktu ke Mesir, sebagian orang Syam bilang, di Mesir setiap rumah punya ahli qiraat asyrah. Kenapa? Karena budaya udah ribuan tahun itu. Dari zaman Ibnu Jazari, sebelumnya bahkan. Guru-guru Ibnu Jazari orang mana? Mesir. Jadi kalau misalnya mau niru Mesir ya perjalanan yang sangat panjang. Jadi Mesir itu dari dulunya memang gudangnya qiraat. Imam Warash sebelum ke Madinah udah jadi ahli qiraat dulu di Mesir. Jadi memang gudangnya qiraat dari zaman dulu. Dari zamannya bisa jadi sebetulnya dari zaman sahabat. Dari zaman Amr ibn al-As bisa jadi sebetulnya. Kan anaknya Amr ibn al-As sempat di Mesir juga walaupun nggak lama. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi harus butuh waktu berapa? 1000 tahun kan? 1000 tahun berarti kalau pengen. Makanya ya nggak usah muluk-muluk lah kalau zaman sekarang. Ya, begitu. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa, cuma lama banget. Bagaimana kalau pengen cepat? Ya diubah secara revolusi, cuma itu nggak memungkinkan. Salahnya di mana? Ya salah semuanya. Sistem politik kita, sistem ekonomi kita, sistem kehidupan kita, pendidikan kita, sosial, budaya kita, terus nggak bisa mendukung. Begitu. Ya, walaupun mau, silahkan ciptakan kurikulum sendiri. Tapi belum tentu dijamin, belum tentu menjamin sama. Kenapa? Karena lingkungan kita belum punya. Kita belum punya lingkungan yang bisa mendukung itu. Walaupun mungkin kalau ada orang yang punya modal besar bisa ya. Kita misalnya beli area, tanah yang luas, terus kemudian bikin rumah yang banyak, undang seluruh ahli qiraat. Oh, kalian pada tinggal di sini aja. Langsung otomatis kan bikin lingkungan sendiri kan. Yang dari Bogor, yang dari mana. Nggak usah pada tinggal di mana-mana. Sini aja udah ngumpul ahli qiraat, ahli fikih, semuanya ngumpul. Otomatis kan jadi
Jadi apa istilahnya ya? Kampung ilmu begitu, kampung qiraat. Jadi kalau misalnya ada kampung Inggris, ini kampung qiraat. Ya kalau misalnya ada yang punya modal besar, mungkin aja bikin perumahan yang besar. Misalnya ada 100 unit rumah udah cukup itu. 100 unit rumah, setiap unit rumahnya ada ahli qiraatnya. Otomatis saya yakin siapapun yang tinggal di lingkungan itu jadi ahli qiraat itu. Gitu. Gak usah belajar kemana-mana. Iyalah, orang lingkungannya ahli qiraat semua, gak mungkin gak jadi ahli qiraat. Minimal itu tahu perbedaan qiraat itu, minimal itu. Minimal itu tahu bahwa qiraat itu macam-macam. Begitu. Wallahu a'lam. Itu kalau punya modal. Kalau nggak punya modal ya sudah. Ya, kita nggak perlu muluk-muluk ke arah sana. Kalau misalnya kita mau ke arah sana silakan. Cuma nggak bisa menjamin keberhasilan dan kesuksesan itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kayak di luar negeri, kayak di Mesir, Saudi itu nggak ada yang namanya pesantren. Kenapa? Nggak butuh pesantren. Kenapa nggak butuh pesantren? Ya ngapain pesantren? Belajar itu di masjid aja. Iya, di masjid aja belajar itu. Kenapa kita butuh pesantren? Karena kalau nggak di pesantren kita nggak punya lingkungan yang baik. Itu bedanya. Makanya kita butuh pesantren. Oh ya ulama zaman dulu atau misalnya belajar di Saudi, antum belajar Saudi, cari pesantren di Saudi nggak ada. Belajarnya biasa aja. Cuma belajarnya itu secara formal pun ada bahasa Arabnya udah jelas ya karena bahasa mereka. Tapi selain itu ada belajar akidahnya, ada fikihnya, ada Al-Qur'annya, ada surat hafalannya. Jadi seluruh sekolah begitu. Jadi nggak butuh pesantren lagi. Kenapa kita menciptakan sistem pesantren di Indonesia? Ya karena kita nggak bisa mengandalkan sekolah formal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Silakan kalau ada yang didiskusikan kembali. Mhm. Beda. Abu Amr Adani setelahnya. Ini di atasnya Abu Amr Adani. Ini Abu Amr Ibnil Ala. Abu Amr Adani itu di abad Abu Amr Adani itu setelah zamannya Al-Haqqani. 444 beliau, 44 Hijriah, 444 Hijriah berarti abad kelima. Imam Abu Amr Adani itu abad kelima. Dia abad keberapa itu? Abad kedua, abad kedua. Abad kedua berarti. Ya. Bedanya berarti 200-300 tahun beda. Beda ya. Abu Amr Adani dengan Abu Amr Ibnil Ala, dua orang yang berbeda. Abu Amr Adani itu kesini lagi. Oh iya, banyak nama ulama yang sama, termasuk Imam Asy-Syatibi. Antum mungkin pernah lihat judul kitab Al-I'tisam ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Itu bukan Imam Asy-Syatibi ahli qiraat. Beda orang. Jadi Imam Asy-Syatibi dengan ahli qiraat dengan Imam Asy-Syatibi ahli fiqih, dua orang yang berbeda. Walaupun sama-sama berasal dari Satifa. Syatibi itu Satifa, Spanyol. Beliau orang Eropa berarti. Imam Asy-Syatibi itu orang Eropa, orang Spanyol. Ahli qiraat, orang Eropa. Satifa ya, kota Satifa. X-A-T-I-V-A. Antum cari aja di Maps, Google Maps ada tuh Satifa. Syatibi itu di kota Satifa. Disebut Asy-Syatibi. Ibnu Tohan Al-Andalusi, Spanyol juga, Al-Ishbili. Spanyol. Jadi banyak orang-orang Eropa ahli qiraat zaman dulu. Orang-orang Spanyol, orang-orang Eropa. Ibnu Tohan Al-Andalusi, kemudian Imam Asy-Syatibi, begitu. Itu adalah orang-orang Eropa. Nah, di sini diurutkannya itu Imam Ibnu Katsir dulu ya. Kalau Imam Asy-Syatibi urutannya apa dulu? Dia tahu nggak? Urutan qiraat menurut Imam Asy-Syatibi, tartibnya. Yang pertama siapa? Imam Nafi'. Ini pun ada sentimen madhab juga ini. Karena Imam Asy-Syatibi kan Maliki ya. Baca qiraatnya Nafi'. Makanya pertama Imam Nafi'. Sentimen madhab juga ya. Orang-orang Eropa pada saat itu Malikiyah. Karena pengaruh Islamnya dari Maroko.
Sampai sekarang pun kan ikatan sosiografisnya orang-orang Maroko sama orang-orang Portugis atau Spanyol kan kuat. Begitu. Banyak keturunan ya, yang perkawinan silang di antara mereka. Aljazair, Maroko, Portugal, Spanyol, sama Granada. Ya. Granada itu negara kecil. Kerajaan Granada. Itu Andalusia tuh. Granada, Portugal, Spanyol zaman dulunya Andalusia. Wilayah Andalusia yang ditaklukkan oleh Tariq Ibnu Ziyad. Tariq Ibnu Ziyad. Cuma kemudian dibantai semua kaum muslimin di zamannya Isabella kalau nggak salah ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang tanyakan? Silakan. Loh kok Zoom-nya ngilang, mana Zoom-nya? Oh ini. Di Zoom nggak ada orang. Saya mau live sebetulnya Zoom ini buat meringankan beban internet. Cuma khawatirnya pas saya live ada yang masuk. Nggak ada orang di Zoom-nya, sayang. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan? Disilakan. Gimana? Imam Abu Ja'far Ibn al-Qaqah Al-Madani. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Setelah Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani berbicara mengenai bagaimana kita mengambil periwayatan Al-Quran, kemudian riwayat atau qiraat apa yang bisa kita ambil, kita pelajari, kita amalkan, maka beliau maju ke bagian berikutnya, yaitu permasalahan tempo dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka beliau mengatakan, kita bisa mengamalkan tempo yang manapun. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, fadzul hidqi mu'tin lil hurufi huquqaha idza rattala al-Qur'ana aw kana dha hadri. Nah, jadi di sini ada poin penting yang disampaikan oleh Imam Abu Zahim Al-Khaqani, bahwa orang-orang yang cerdas itu pasti akan memberikan setiap huruf hak-haknya. Idza rattala al-Qur'ana aw kana dha hadri. Baik pada saat mereka membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil di sini makna bahasa ya. Tartil makna bahasa. Apa makna bahasanya tartil? Membaca secara perlahan-lahan. Atau kalau zaman sekarang diistilahkannya tahqiq. Tahqiq. Tahqiq itu kan baca perlahan-lahan. Kalau tartil secara istilah kan tajwid. Begitu. Au kana dha hadri, ataupun pada saat mereka membaca dengan hadr. Jadi di sini seakan-akan beliau ingin mengatakan, kalau kita udah belajar Al-Qur'an ya dengan periwayatan yang sahih dan lain sebagainya, terus kita ngamalin bacaan Al-Qur'an, yang penting itu bukan temponya cepat atau lambat, bukan. Yang penting itu apa?
Yang penting itu mu'tin lil hurufi huquqaha. Itu yang penting. Sama dengan perkataan Al-Imam Ibnu Jazari. Atau Al-Imam Jazari ini ngambil dari sini. Apa kata Ibnu Jazari? Wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma'hadrin wa tadwin kullun muttaba' bihusni sautin milhulin arabi murattalan mujawadan bil arabi. Begitu. Jadi yang penting itu bukan hadr tadwir tahqiqnya, bukan. Yang penting itu husni sautin. Yang penting itu dengan husnus saut, dengan suara yang bagus, biluhunil arabi, dengan dialeknya orang-orang Arab, murattalan mujawwadan bil arabi. Secara tartil, secara tajwid dengan bahasa Arab yang paling fasih. Walaupun beliau mengatakan wa tartilunal qur'ana afdalu lilladzi umirna bihi min mukthina fihi wal fikri, bahwa membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan itu lebih diutamakan. Kenapa? Karena kita diperintahkan demikian. Agar apa? Agar kita bisa lebih mentadabburi Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an hukumnya apa? Tadabbur Al-Quran hukumnya apa? Hukum taklifinya? Mubah, sunnah, makruh, wajib atau haram? Tadabbur. Tadabbur Al-Quran hukumnya apa? Ada yang tahu nggak? Tadabbur Al-Quran hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Bukan sunnah. Fardu ain. Wajib. Tadabbur itu wajib. Kenapa? Karena salah satu tanda orang yang ingin memahami Al-Quran itu tadabbur. Walaupun terbatas hanya bacaan yang fardu. Apa bacaan yang fardu? Al-Fatihah saja, walaupun hanya Al-Fatihah saja. Jadi kalau misalnya dia bisa mentadabburi Al-Fatihah dalam salat, itu cukup. Gugur kewajiban. Jangan sampai enggak sama sekali. Begitu. Walaupun hanya Al-Fatihah saja. Tapi itu kan buat orang awam banget. Kalau penuntut ilmu ya masih Al-Fatihah doang gitu kan. Maka minimal surat-surat pendek ditadaburi. Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk ditadaburi dan diamalkan. Begitu. Maka kalau baca Al-Quran, kata beliau ya lebih utama tadabbur. Karena inilah yang diperintahkan pada kita. Tapi beliau juga mengatakan, wa mahma hadarna darsana fa murakhasun. Ya boleh kalau mau hadar. Itu adalah bagian dari murakhas, keringanan. Ya, keringanan. Begitu. Jadi kalau kita dalam belajar ingin mengulang-ulang bacaan, murojaah, ya udah, itu adalah keringanan boleh bagi kita untuk membaca dengan hadr. Lana fihi iddinul ibadi. Kenapa? Karena agama ini mudah untuk diamalkan oleh hamba-hambanya. Begitu ya. Jadi nggak masalah. Nggak masalah, hadr pun tidak masalah. Kalau kita sudah berusaha bertadabur di tempat yang lain, di Al-Fatihah kita sudah tadabur, terus kita pengen murojaah, karena tujuan murojaah adalah melekatkan hafalan, berarti boleh agak cepat, walaupun tadaburnya kurang, tidak masalah. Begitu. Sebelum kita membahas hal ini, maka kita bahas dulu sebetulnya para ulama itu punya berapa pendapat mengenai maratibul qiraah. Maka ada beberapa pendapat. Mazhab pertama yang berbicara mengenai apa? Mengenai maratib. Yang pertama adalah mereka membagi menjadi 3. Istilahnya tartil, tadwir, hadr. Tartil itu yang lambat, tadwir itu yang sedang, hadr itu yang cepat. Cuma kalau Ibnu Jazari kurang sepakat. Tartil disebut tempo, karena tartil itu bukan tempo tapi sifat. Begitu. Madhab kedua mengatakan 4 tingkatan. Tahqiq, tartil, tadwir, hadr. Nah, ini di Indonesia yang banyak begini nih. Kalau antum belajar tahsin Indonesia rata-rata begini urutannya. Tahqiq, tadwir, tahqiq, tartil, hadr, tadwir, hadr. Begitu. Mazhab ketiga nambah lagi di bawah hadr. Apa itu? Zamzamah. Apa zamzamah? Zamzamah itu baca cepat. Baca cepat sambil apa? Sambil agak sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kayak orang lagi zikir. Kalau zikir mah zam-zam enggak masalah. Cuma kalau tilawah para ulama beda pendapat. Boleh atau enggak. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi dengan syarat bukan untuk diperdengarkan pada orang lain. Jadi bukan untuk ditampakkan. Buat sendiri aja. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama melarangnya secara mutlak. Begitu.
Karena orang yang baca seperti itu rata-rata nggak akan pernah ada tadabbur sedikit pun. Susah buat tadabburnya kayak gimana? Apalagi dulu pernah viral tuh orang yang baca Al-Quran. Apa yang dibaca? Katanya itu benar baca Quran. Coba saya dengar di slow motion pun nggak kedengeran Quran. Qurannya masih ada nggak ya di YouTube ya? Saya cari bacaan Al-Quran tercepat di dunia orang Jawa. Jawa lagi, Jawa lagi. Saya nggak ngebayangin kok bisa kayak gitu. Coba kita ini ya kita perlambat. Kan kalau diperlambat mungkin bisa jelas soalnya. Kayak gumaman aja. Allah alam. Bacaan Quran tercepat sedunia, judul YouTube-nya. Baca Quran tercepat sedunia. Itu lebih dari sama-sama. Itu gimana mau tadabbur? Nggak kedengeran katanya sedikit pun. Cuma kadang-kadang ujung-ujungnya doang ya. Itu kedengeran. Di YouTube ada di YouTube. Baca Quran tercepat sedunia judulnya. Sempat viral itu dulu, sempat viral. Kebanyakan ulama melarang bacaan seperti ini. Ya. Kebanyakan ulama melarang bacaan seperti ini. Kan kalau bacaan cepat katanya jelas mah, kalau diperlambat ada ya katanya kan ya. Ini nggak ada katanya. Aneh. Wallahu a'lam bissawab. Ya nggak tahu ya. Bisa jadi mungkin dia punya karomah apa gitu ya. Kita nggak bisa ngebayangin. Gitu. Madhab keempat, nah ini madhab yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari bahwa maratib qiraah, tingkatan baca Quran itu ada 3. Tahqiq, tadwir, hadr. Tahqiq itu lambat artinya, tadwir itu sedang, hadr itu cepat. Adapun tartil kata beliau nggak bisa jadi, nggak cocok disebut sebagai tempo. Karena tartil itu sifat. Jadi begini kasarnya, ente mau baca tahqiq, mau baca tadwir, mau baca hadr harus tartil. Begitu. Jadi bukan tartil dipisah, karena kalau tartil dipisah berarti yang lain gak tartil dong katanya gitu. Agak rancu nanti memahaminya, seakan-akan kalau tartil jadi tempo, nanti orang-orang bilang, oh kalau hadr mah gak apa-apa gak tartil. Nah gitu, khawatirnya begitu. Ya makanya agak kurang cocok tartil di situ. Baik, dan inilah yang lebih cocok lah, lebih bisa diamalkan. Terus kapan baca tahqiq, kapan baca tadwir, kapan baca hadr, sebetulnya kapan aja gak masalah. Cuma para ulama mengatakan tahqiq itu cocoknya untuk belajar mengajar. Talaqi, tahqiq, jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat malah nggak jelas. Karena tujuannya belajar, mau nyontohin, mau kita pengen dikoreksi sama. Begitu, ya. Kemudian hadr cocoknya buat apa? Tilawah harian, sholat 5 waktu itu hadr. Tadwir. Tadwir cocoknya buat tilawah harian, sholat 5 waktu, itu tadwir. Kalau hadr buat apa? Kalau hadr itu cocoknya buat murojaah. Atau sholat tarawih yang rakaatnya 20. Kalau yang rakaatnya 8 mah jangan lah. Jangan hadr. Udah cuma baca setengah halaman, biasanya rata-rata orang baca setengah halaman doang. Kalaupun surah panjang. Udah setengah halaman, hadr. Udah setengah halaman, hadr 8 rakaat. Dapat apa terus? Dapat apa? Gitu ya. Kalau sholatnya 20 rakaat ya nggak apa-apa. Sholatnya 8 rakaat tapi pengen hadr setengah halaman. Ya kalau sholatnya 8 rakaat, kalaupun setengah halaman, 8 rakaat minimal tadwir, baca biasa.
Kalau agak cepat ya berarti tambahlah, jangan setengah halaman amat, 1 halaman gitu. Cuma kadang-kadang udah banyak yang sakit tenggorokan ya. Kalau baca 1 halaman gitu. Mendadak sakit tenggorokan gitu. Makanya saya kalau diundang buat ngisi salat tarawih ya udahlah. Al-Hakumut aja sampai wal asr. Al-Hakumut sampai akhir gitu. Susah kalau di atas itu. Paling banter itu maksimal ya sudah di ad-duha. Kayaknya di atas ad-duha aja kayaknya udah mulai banyak yang sakit tenggorokan. Di masyarakat umum itu nggak bisa. Begitu. Wallahu a'lam. Lalu di antara tiga tempo ini mana yang lebih utama? Secara umum kebanyakan ulama menilai bahwa baca lambat sambil tadabbur itu lebih utama daripada baca cepat kurang tadabbur, walaupun baca cepat itu berarti lebih banyak yang dibacanya. Kebanyakan ulama menilai baca lambat lebih utama daripada baca cepat, walaupun baca lambat mungkin dapatnya cuma sedikit. 1 jam baca lambat mungkin cuma setengah juz. Tapi 1 jam baca cepat bisa jadi 2 atau 3 juz. Bisa jadi. Seenggaknya minimal 2 juz lah kalau baca cepat. 1 jam itu. Karena setengah jam itu 1 juz dapat kalau baca agak cepat. Begitu. Tapi kalau baca lambat 1 jam belum tentu dapat, setengah juz belum tentu. Jangankan 1 juz, mungkin setengah juz maksimal. Nah, kebanyakan ulama menilai walaupun dapatnya lebih sedikit, tapi kalau bacanya lambat, rapih, teratur, kemudian apalagi tadabbur, maka itu lebih utama. Begitu. Tapi bukan berarti nggak boleh. Makanya tadi disampaikan apa? Kata Imam Al-Khani tadi, wa mahma hadarna darsana fa murakhasun. Jadi boleh. Nggak apa-apa. Ya. Jadi ketika kita menghadir bacaan, nggak masalah. Ini wa amma sih, itu wa mahma wa amma. Wa mahma ini jadi kenapa jadi wa amma? Kayaknya riwayat yang lain kayak. Hah? Siapa emang? Kenapa? Oh ya udah sok. Lana fihi idzinul ibadi ilal yusri. Di matannya, di matan catatan matan. Ada catatannya enggak? Di catatan matan enggak ada? Enggak ada catatan kaki. Apa? Dan ini wa amma. Oh ya udah berarti dua-duanya ada. Enggak masalah berarti dua-duanya ada. Jadi tidak masalah, ini adalah keringanan. Ya, ini adalah keringanan. Jadi tidak masalah kalau misalnya kita membaca dengan cepat. Yang penting jangan berlebihan, jangan terlalu cepat sampai enggak jelas. Enggak jelas apanya? Sampai enggak jelas huruf-hurufnya. Kayak tadi enggak jelas huruf. Jangan sampai seperti itu. Itu berlebihan. Itu berlebihan dan jangan diamalkan kalau seperti itu. Kenapa? Karena ternyata para ulama banyak juga yang membaca dengan cepat dan menghatamkan Al-Quran itu berulang-ulang. Apalagi ada riwayat kan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi mengatakan ada 10 kebaikan untuk 1 huruf yang dibaca. Berarti kalau baca cepat kan lebih banyak kebaikannya. Logikanya kan seperti itu. Ya, begitu. Apalagi kemudian Al-Imam An-Nawawi misalnya mengatakan banyak ulama-ulama yang bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam beberapa hari, dalam sehari. Misalnya di sini ada ulama yang menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Nggak mungkin kan kalau bacanya lambat kan. Sehari semalam hatam gitu nggak mungkin bacanya lambat. Pasti cepat. Gitu. Siapa misalnya? Utsman bin Affan, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Bahkan diriwayatkan Utsman bin Affan ini sholatnya menghatamkannya dalam satu rakaat sholat. Allahu Akbar waladhdallin amin. Baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim dan enggak ruku kecuali sampai minal jinnati wan nas. Kayak gimana? Wallahu alam kayak gimananya. Itu mah karomah udah, enggak bisa dipikirin pakai logika. Coba pikirkan secara logika, enggak bisa ya. Enggak bisa udah. Kayak gimana logikanya? Enggak bisa. Susah. Ada juga yang menghatamkan 3 kali. Sulaiman ibn Athar. Sedangkan buat Abu Amr Al-Kindi 4 kali. Begitu. Al-Imam Abu Amr ini mengatakan ketika wafat istrinya bilang, wah, semoga engkau diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata tiap malam baca 3 kali dan 3 kali mendatangi istrinya. Kayak gimana? Khatam 3 kali dan 3 kali mendatangi istrinya. Wah, gak kebayang. Bahkan Ibnul Khatib kata Imam
An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu 8 kali mengkhatamkan Al-Quran. Sesiang 4 kali, semalam 4 kali. Kayak gimana? Wallahu a'lam. Dan gak bisa dipikirin secara logika ini. Ini karomah ini. Ini karomah. Dan gak bisa dipikirin secara logika. Jadi para ulama zaman dulu itu kalau baca Al-Quran ya sampai begitu. Sampai 8 kali khatam. Ya. Udah gak kebayang lah sama kita. Udah kayak gimana. Ya mungkin karena saking seringnya baca Al-Quran jadi kayak ngomong bahasa sendiri gitu. Jadi lancar gitu kan. Kita kan kalau juz 30 lancar enak kan. Cepat kan. Kalau juz lain itu butuh 45 menit misalnya. Juz 30 itu kadang 20 menit udah khatam. Karena lancar. Saking lancarnya bacaan. Begitu. Terus gimana? Menyikapi di satu sisi Nabi bilang jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka itu secara khusus. Maksudnya dalam kondisi normal jangan seperti itu. Jangan dibiasakan seperti itu. Dan juga terikat kalau nggak bisa tadabbur, jangan kurang dari itu. Tapi kalau misalnya masih bisa sanggup tadabbur nggak masalah. Makanya Al-Imam An-Nawawi ngambil kesimpulan. Apa kesimpulan Imam Nawawi? Wal ikhtiyar, adapun pendapat yang terpilih, annadzalika, jadi cepat lambatnya baca Al-Quran. Berapa lama sih kita mesti menghatamkan Al-Quran? Ada yang sebulan, setengah bulan, 10 hari, kemudian ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari sehari. Kapan sih kita menghatamkan Al-Quran harusnya? Maka Imam Nawawi apa? Yakhtalifu bikhtilafil ashkhas. Maka berbeda-beda tergantung individu masing-masing. Begitu ya? Tergantung individu masing-masing. Gak bisa disamakan. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri lataifun wa ma'arif lataif wal ma'arif falyaqtasir ala qadrin yuhassilu lahu kamala fahmin ma yaqra'uhu. Kalau misalnya kita termasuk orang yang bisa bertadabbur secara sempurna, maka kita tanya masing-masing diri kita. Kita termasuk orang yang bisa bertadabbur secara sempurna enggak? Nah, kalau kita termasuk orang yang bisa bertadabbur secara sempurna ketika baca Al-Quran, yang kalau baca Al-Quran itu langsung muncul lataif wa ma'arif, langsung muncul banyak ilmu yang nggak bisa didapatkan orang lain. Nah, kalau memang kita termasuk orang yang seperti itu kalau baca Quran, maka falyaqtasir ala qadrin yuhassilu lahu kamala fahmin. Maka silahkan baca secepat mungkin, khatamkan sependek mungkin, tapi jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu pendek waktunya sehingga nggak sempurna. Jadi secepat mungkin yang masih bisa membuat kita sempurna dalam bertadabbur. Misalnya kan ada RPM, ada kecepatan. Misalnya kalau RPM kita 100, tadaburnya nilainya 80. Kalau RPM-nya 80, tadaburnya 100. Maka RPM-nya 80 aja, jangan ke 100. Karena nanti kalau udah 100 turun nilai tadaburnya gitu. Jadi tadabur kita harus tetap 100. Tadabur 100 itu di kecepatan berapa paling cepat? Kecepatan 60, 100. Kecepatan 70, 100. Kecepatan 80, 100. Naikin lagi. Kecepatan 81, berkurang jadi 99. Nah, berarti 80 aja. Jangan lebih dari itu kecepatannya. Begitu maksudnya. Jadi silakan sesingkat mungkin, tapi harus tetap bisa sempurna tadaburnya. Jangan lebih cepat dari itu yang membuat tadabur kita kurang sempurna. Ini bagi siapa? Bagi orang yang sanggup bertadabur secara sempurna. Kalau kita kira-kira tadaburnya nilainya berapa? Kalau kecepatannya 50, tadabur nilainya berapa? Kecepatan 50, tadaburnya nilainya berapa? 80, oke. Kecepatan 60, 80 juga. Kecepatan 100, 80 juga, ya sudah 100 aja begitu. Atau misalnya, antum tadaburnya kira-kira nilainya berapa? Nilai tadabur saya paling 30, Ustaz. Misalnya begitu. Kecepatan berapa? Ya kecepatan berapa pun paling maksimal 30. Ya sudah, secepat-cepatnya silakan. Begitu, ya. Baik. Wa kadza man kana masyghulan binasril ilmi aw ghairihi min muhimmatin wa masalihil muslimin al-'amah. Demikian pula orang-orang yang memang terlalu sibuk. Sibuk apa? Sibuk nyebarin ilmu, ngajar. Tiap hari ada kelas gitu ya. Bukan cuma pagi, siang, sore, malam, dini hari ada kelas misalnya begitu. Atau misalnya selain ngajar tapi dia punya kepentingan untuk menjaga maslahat kaum muslimin. Misalnya seperti orang-orang yang bekerja dengan penuh konsentrasi di rel kereta. Itu kan nggak bisa sambil tilawah, nggak mungkin.
Karena harus konsentrasi, harus ngubungin itu, atau misalnya yang bertugas di bandara lebih parah lagi tuh. Lolos sedikit tabrakan pesawat. Ya kan, makanya harus ngecek terus, radarnya dilihat gitu kan. Nggak bisa sambil tilawah, nggak mungkin. Karena harus konsentrasi, paling dikit-dikit aja tilawahnya kan, yang dihafal aja paling sambil baca, sambil ini. Tapi nggak bisa. Nah, orang-orang seperti ini, maka falyaqtasir ala qadin la yahsuluhu bisababi ikhlalun bima huwa mursadun lahu. Silakan baca Al-Quran sebanyak mungkin, secepat mungkin, tapi jangan sampai membuat lalai pekerjaannya. Yang itu adalah kewajiban. Jadi kalau misalnya kita masih punya kewajiban mengajar, masih punya kewajiban ngurusin maslahat orang-orang umum, udah, nggak apa-apa, fokus dulu ngurusin itu. Bacanya tapi jangan sampai nggak baca Quran sama sekali. Baca Al-Quran secepat mungkin, baca Al-Quran sebanyak mungkin, selama kewajiban kita tidak terlalaikan. Begitu. Nah, kata Imam Nawawi, wa illam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir. Ma'amkanah. Kalau bukan termasuk orang pertama, juga bukan termasuk orang kedua, bukan ahli tadabbur, bukan orang yang sibuk, ya udah baca sebanyak-banyaknya, ngapain lagi emangnya? Gitu kurang lebih. Baca secepat-cepatnya, khatamkan sebanyak-banyaknya. Sibuk? Enggak. Ahli tadabbur? Enggak. Ya sudah. Baca sebanyak-banyaknya, khatamkan secepat-cepatnya. Yang penting kata Imam Nawawi, ghairi khurujin ila hadil malal wal hadramah. Yang penting bacanya jangan sampai ngebut atau bikin bosen karena terlalu banyak baca Quran. Akhirnya malah malas baca Quran lagi nantinya. Nah, begitu. Jadi mau cepat mau lambat tergantung individu masing-masing. Allahu a'lam. Begitu. Ada yang ingin disampaikan? Disilahkan. Jangan bosan. Begitu. Ada yang diskusikan kembali? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan yang ditanyakan? Zidan? Ustaz Alfat? Cukup? Kita akhir sampai di sini. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.